Jika kamu bisa melakukan keduanya, mengapa kamu harus melakukan satu? Gitu. Halo Nyew. Jangan lupa di subscribe dulu ya Nyew. Karena subscribe itu selalu skinny, skibibidu, skinny for you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel Skenyew Crew, nyew dengan podcast dan konten yang sama, yaitu podcast Basah, podcast bagi kisah bersama abang kita, saudara Fikra Afdali. Oke, Bang Fikra, sehat Bang Fikra hari ini Bang Fikra? Aman ya Bang? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Jadi Bang Fikra, gimana, ada kena COVID nggak nih Bang Fikra selama pandemi ini? Gimana? Selama pandemi kira-kira ada kena COVID nggak nih Bang Fikra? Atau aman-aman aja dari COVID nih Bang Fikra? Alhamdulillah saya sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah ya Bang Fikra ya. Jadi Bang Fikra nih sekarang posisi di rumah atau di kantor atau di mana nih Bang Fikra? Kebetulan ini keadaannya baru tutup toko, jam 10 itu tutup kan. Berarti lagi di tempat lah ya, tempat usaha lah. Ya, gitu. kantor ya. Oke Bang Fikra. Jadi daripada kita panjangkan waktu Bang Fikra, mungkin langsung aja kita ke podcast kita Bang Fikra ya. Podcast bagi kisah. Mungkin Bang Fikra mau kenalin diri dulu Bang Fikra. Boleh? Biar kawan-kawan kita kan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikra Afdali. Saya adalah seorang mahasiswa dan juga seorang manajer dalam sebuah perusahaan. Usaha kita bergerak pada bidang percetakan dan juga penjualan mesin fotokopi, yaitu tepatnya pusat penjualan mesin fotokopi di Aceh. Nah, itu saja. Boleh tahu Bang Fikra kuliah di departemen sama fakultas mana ya? Sama universitas? Saya di IAIN Lungsmawe. Ya, IAIN. Mungkin dulunya itu STAIN. Sekarang IAIN Lungsmawe. Jurusannya Bang Fikra? Jurusannya itu Tadris Bahasa Inggris. Tadris Bahasa Inggris ya. Jadi jenis usaha Bang Fikra ini apa nih? Ini usaha pribadi, usaha keluarga yang Bang Fikra teruskan, atau usaha yang Bang Fikra bangun dari nol gitu? Atau mungkin ke depan Bang Fikra mau lanjutin usaha mungkin dari sudah ada menjadi usaha yang lebih baru lagi gitu? Sebenarnya ini adalah usaha keluarga dan saya sudah mengelolanya itu sejak kecil. Namun sekarang kalau dulu cabangnya cuma satu, mungkin sekarang udah 5 cabang ataupun 4 cabang. Mungkin satunya lagi sedang berkembang juga di Lokspun. Kalau dari segi usahanya ya usaha bareng keluarga, dan kelolanya itu bareng sama ayah, sama mama juga. Mungkin dibantu juga sama abang saya di Banda Aceh. Oke. Baru Bang Fikra nih, maaf mau nanya Bang Fikra, boleh tahu nama usaha Bang Fikra apa nih? Apa brand atau CV-nya atau PT-nya? Ya perusahaan percetakan kecil-kecilan, namanya CV Pancagrafika. Berarti kalau Pancagrafika dimanapun berada, berarti di keliling Aceh itu punya Bang Fikra lah ya, sama keluarga ya. Betul. Kan kita tuh dalam usaha ini nggak bisa kita kasihkan nama yang sama semua, kan? Jadi kami namanya itu ada FGF, Grafika, Fikra Grafika, dan satu lagi CV Reza Utama. Oke Bang. Nah, kalau kita tambahkan semua nama itu kan pajaknya itu mahal. Mahal ya? Mahal pajaknya ya. Betul. Maaf Bang Fikra, tadi kan saya belum dengar nih. Bang Fikra jurusan apa kuliahnya Bang Fikra di IAIN? Jurusan Tadris Bahasa Inggris. Tadris Bahasa Inggris ya? Oke Bang Fikra. Ya. Berarti speak English can ya? Can speak English ya? No English lah. Little English bisa lah ya?
Ya, insya Allah bisa. Ya Allah bisa. Kalau bahasa Arab masih bisa Bang Fikra untuk saat ini. Mungkin kalau bahasa Inggris masih butuh advice lagi dari kawan-kawan. Advice lagi Karena ya. butuh advice lagi, masih butuh kembangin lagi ya. Mungkin bagi saya udah mampu, mungkin bagi orang lain you can speak English but your English is not good. Kayak gitulah kan. It's bad like that ya. Oke, Bad. Jadi Bang Fikra udah punya usaha nih, kata tadi saya dengar dari kecil udah mulai berusaha nih. Mungkin yang kecil dulu Bang Fikra apa nih usahanya, bantu-bantu di usaha keluarga nih. Mungkin dari berarti dulu dari kecil, dari potong-potong kertas sampai sekarang jadi pengatur pekerjaan ya. Saya dari nol, dari yang mungkin tidak bisa fotokopi, cetak ataupun tidak bisa menghitung akuntansi, bagaimana pemrograman sistem dalam sebuah satu cabang itu ada sistemnya. Jadi mungkin dari situ, mungkin dari cara hitung laba per hari, terus bagaimana habis modal ataupun berapa laku per hari, mungkin saya udah belajar dari kecil. Mungkin waktu kecil nggak terlalu yang kita ngitung-ngitung kali kan, nggak terlalu yang kayak hitung-hitungan itu belum dipercaya mungkin sama bos, sama ayah kan. Mungkin kecil lebih hitung barang, hitung barang, mungkin barang kertas berapa rem masuk hari ini ataupun berapa kotak yang masuk hari ini kan. Berarti dulu masih diajarin cara menyesuaikan dulu sama barang-barang di sekitar gitu ya, biar lebih paham gitu ya. Iya. Kalau sekarang mainannya udah kayak promosi ke kantor, ke puskesmas ataupun ke rumah-rumah sakit sekitar lah. Berarti udah mulai kayak sistem lobby ya, udah mencari partner kerja gitu ya. Sistem lobby. Cuman untuk awal masuknya kan agak payah sedikit, nggak langsung emang ya dipercaya sama pihak rumah sakit. Harus kita buat proposal dulu, harus kita kasih gambaran baik dulu kita dari perusahaan Muka Grafika, kami menyediakan ATK segala macam, nanti kita kasih potongan. Ya pokoknya serba itulah, harus care lah sama lapangan ini kan, karena lapangan ini kan nggak punya kita aja kan. Oke, benar. Berarti udah di tahap bagaimana cara usaha yang kita punya tuh laku keras di masyarakat gitu ya, sekitar kita ya. Berarti udah jam terbangnya udah mulai agak besar gitu ya dibandingkan yang dulu gitu. Agak padat sih, karena pagi itu saya bangun jam 6 pagi, sholat subuh. Kalau misalkan olahraga, kalau nggak olahraga ya mungkin sedikit bersih-bersih dan hitung modal hari ini, terus ya kuliah pagi. Siangnya saya kerja gantian sama ayah kan. Oh gitu ya. Oke Bang Fikra, tadi agak menyinggung sedikit, mau nanya nih Bang Fikra, gimana sih cara Bang Fikra ngatur waktu, baik itu kerja, baik itu kuliah, gimana gitu? Mungkin Bang Fikra udah ngebuat schedule sendiri atau struktural sendiri, mungkin ada langkah-langkah Bang Fikra sendiri gitu mungkin jam sekian kuliah, jam sekian kerja, mungkin ada kosong nih, ada waktu kosong dosen nggak masuk, Bang Fikra bisa gunain waktunya gitu. Maksudnya cara manage. Iya, cara manage waktu Bang Fikra nih. Mungkin Bang Fikra punya tips sendiri cara manage waktunya gimana gitu, sambil kerja sambil kerja gitu. Sebenarnya cara waktunya gampang, cukup buat schedule kapan kita harus kuliah, kapan kita harus kerja, sebenarnya mudah sangat. Jadi cara manage, sebenarnya kalau cara manage waktu gampang, cara manage uangnya ini kadang kita harus sesuaikan, bedain kebutuhan uang sama keinginan. Kalau manage, saya lebih ke kayak hari ini jadwalnya ayah yang jaga nih, jadi berarti saya bisa main-main gitu, bisa jalan-jalan sama teman. Begitu ya. Berarti nggak bisa, kadang bisa berubah, kadang bisa berganti gitu ya. Meskipun tergantung mood bos sih. Kalau kami bilang bos, walaupun ayah itu bos.
tergantung mood bos. Kalau misalkan hari ini bos agak kurang sehat, ya paling adik jaga hari ini ya. Gitu. Nggak semuanya memang saya yang urus ataupun ayah yang urus. Kadang-kadang ketika saya kurang sehat ataupun ada jadwal kampus mendadak ataupun ada tugas mendadak, itu ya berkabar dulu ke bos. Nggak langsung bisa pergi aja gitu aja, nggak bisa. Oke, siap. Oke Bang Fikra, baru ini Bang Fikra mau nanya. Jadi kalau tadi kan ada bahas masalah uang nih. Jadi cara ngatur keuangannya gimana nih Bang Fikra? Apa disamain? Mungkin Bang Fikra kan dapat, pasti gaji dapat ya kan? Nggak mungkin nggak dapat gaji gitu per bulan berapa? Baru Ada gaji. Oh nggak ada gaji ya? Saya tidak ada gaji karena kan kerjanya sama orang tua sendiri. Paling sisipkan uang jajan lah dari laba per hari lah. Laba per hari ya? Oke. Mungkin cara Bang Fikra nih ngatur keuangan sendiri gimana nih? Mungkin ada Bang Fikra, mungkin selain Bang Fikra berusaha di sini, mungkin Bang Fikra ada jalur lain gitu? Ada mungkin berinvestasi atau mungkin ada main arisan yang menambahkan profit sendiri gitu? Kalau invest dulu ada ikutan bisnis online juga, investasi, cuman ya yang namanya bisnis online itu kan nggak berjalan dengan mulus, bisa jadi kita ditipu ataupun kerugian yang sangat luar biasa. Nah, mungkin sekarang nggak berkecimpung dalam investasi lagi. Tapi kalau cara manage uangnya itu saya lebih ke kayak tidak boleh percaya bahwasanya saya seperti buat tabungan per hari itu. Misalkan saya harus nabung, ada kredit juga. Saya ada kredit. Kemarin itu ambilnya 200 juta itu 2 tahun. Sekarang tinggal 3 bulan lagi. Jadi per bulannya itu bayarnya 9 juta. Ya. Jadi ya per harinya saya nggak hitungan gaji sih, hitungan kayak ngumpulin uang kredit aja gitu. Nah, berarti udah coba kredit gitu ya? Dengan kredit itu motivasi jadi bagaimana uang kuliah dengan uang kerja itu sebenarnya uang kuliah itu nggak ada uang kuliah, jadi sisipkan aja uang jajan. Dari mungkin pengeluarannya dari saya itu biaya listrik ataupun biaya beli barang dari luar, dan juga biaya pemotongan persen orang kerja dan lain-lain. Mungkin kalau pemodalnya itu tetap bos ya, ataupun yang ngasih uang gajinya itu tetap bos. Saya cuman ya kelola uang kecil di bawah tangan bos aja. Iya. Nah, berarti Bang Fikra udah punya masalah pribadi lah. Maksudnya masalah pribadi udah punya target di keuangan sendiri. Mungkin dengan cara ini saya bisa menambah keuangan saya gitu ya. yes. Kunci Bang Fikra dengan cara kredit itu bisa menambah motivasi Bang Fikra untuk mencari duit lebih banyak lagi dibandingkan kredit yang Bang Fikra punya gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kredit dari dulu udah sanggup bayar, cuman ya itu motivasi kita untuk bisnis. Oke. Yang penting berani ya. Wah, dengan kita ada sebuah tumpuan untuk kita raih, jadinya kita nggak malas untuk kerja gitu. Oke. Banyak apa itu haram segala macam. Sebenarnya bagi saya itu memang iya itu tidak baik dalam sebuah keagamaan, ataupun kalau orang emang ngerti banget agama nih pasti dia bilang itu haram, itu riba. Tapi bagi saya itu ambil kredit ini seperti kayak sebuah motivasi untuk tumpuan, aku harus mencapai hasil segini loh dalam sebulan. Tapi bukan kredit itu bukan salah satu solusi Bang Fikra juga untuk ke depan nanti gitu kan. Itu cuma mungkin permulaan Bang Fikra gitu ya. Mungkin ya dengan ilmu saya yang memang pada 2 tahun yang lalu memang kurang paham ataupun kurang mengerti dengan masalah kredit, sehingga di umur 19 tahun saya dituntut untuk harus ambil kredit. Dan memang orang tua saya mengajarkan saya supaya uang kredit ini untuk motivasi kamu untuk dagang gitu, untuk bisnis gitu. Nah, jadi sebenarnya itu taktik orang tua sih, supaya kita itu
pertamanya ditakuti dengan uang sebanyak itu, dan sekarang udah biasa aja dengan uang sebanyak itu. Oke. Baru Bang Fikra mau nanya Bang Fikra. Bang Fikra kan udah jadi manajer nih. Nah, gimana nih Bang Fikra cara nge-hire pekerja ataupun partner Bang Fikra di usahanya? Apa mungkin dengan cara yang tegas, mungkin kan, atau kayak seperti membandingkan apa kan? Atau seperti apa nih cara nge-hire-nya? Mungkin kayak kawan dibuat di kantor gitu. Cara meng-hire, bagaimana sikap kita dengan karyawan ataupun bekerja itu sebenarnya ya kita itu harus berteman dengan mereka. Kita tahu apa sih keluhan mereka, ataupun ada hal yang mereka punya mungkin ataupun tidak diberikan kepada kita, karena dengan gaya kita berbicara, sikap kita ataupun interaksi kita dengan mereka, mungkin mereka lebih ingin kasih ide kadang-kadang, cuman kitanya yang memang terlalu tegang ataupun tegas, jadi mereka tidak berani untuk menyampaikan ide, dan ataupun ada ide namun mereka hanya untuk sebuah pelampiasan untuk bagus ataupun baik di mata bos gitu. Jadi mungkin untuk cara bersikap dengan orang kerja itu tentunya berbeda sama teman kampus ya. Okay. Saya sebagai manajer bersikap dengan orang kerja itu seperti ya harus tahu dulu nih mereka itu tinggal di mana yang pertama. Terus orang tua dia seperti apa? Apakah masih ada ayahnya, masih ada ibunya? Kita harus pelajari kehidupan orang dulu. Latar belakang kehidupan orang dulu, baru kita tahu bagaimana cara mengaturnya. Itu aja sih. Lainnya ya mereka sendiri yang harus cari tahu lah, mereka yang harus caper sama kita. Bang, ini gimana sih Bang? Cara ini gimana sih? Kan kita yang bosnya gitu. Oke. Berarti maksud Bang Fikra ya kita udah ngewadahi, jadi tinggal mereka nih yang berinovatif kayak gitu ya, biar mendapatkan solusi yang bagus gitu ya. Oke Bang Fikra. Mau nanya Bang Fikra, mungkin ke depan targetnya apa nih? Apa mau nikah? Di umur berapa nih Bang Fikra? Di umur 23 sekarang ya? Atau 22? Alhamdulillah 23. Alhamdulillah 23 ya. 23 sudah jadi. Target kedepannya ya lebih banyak ke promosi usaha lah, kayak saya target kedepannya pengen itu kayak belajar desain ataupun promosi ke rumah-rumah sakit terdekat, promosi barang, promosi ATK, promosi mesin kedepannya, dan job-job kantor lah. Oke Bang Fikra. Yang penting targetnya itu ya melipat gandakan uang sebenarnya. Yang penting tetap cuan tetap masuk terus Bang Fikra ya. Penting. Betul Pak. Iya. Baik di. Oke siap. Bang Fikra. Motivasi dari saya untuk berbisnis itu sebenarnya simple. Jadi bisa jadi posisi yang Anda alami sekarang adalah posisi yang Anda alami sekarang, posisi yang Anda keluhkan sekarang adalah posisi yang orang lain inginkan. Nah, gini Bang Fikra, mau nanya nih. Bang Fikra, tadi kita bicara tentang bisnis Bang Fikra nih. Jadi selama di kuliah bagaimana Bang Fikra? Apakah ada kendala di perkuliahannya selama bekerja, mungkin kurang terhandle perkuliahannya dibandingkan pekerjaannya gitu? Nilai saya itu di kuliah itu 3,49, termasuk banyak juga, cuman cara handle-nya itu ya mungkin dari info kawan-kawan, ini ada tugas sekian kan, cuman saya lebih kayak dipopong mungkin sama kawan, dibantu sama kawan, kayak Fikra ini ada tugas, ini ada ini, jadi orang tuh yang ngerjain sih semua, lebih ke kayak orang tuh udah selesai baru kasihkan ke saya, jadi saya tinggal terusin aja tuh. Okay. Sangat gampang. Berarti Bang Fikra minta bantuan. Nggak kuliah kayak di Politeknik ya, nggak padat. Oke. Berarti Bang Fikra udah kayak minta teman dekat bantuin kalau ada tugas dari dosen yang mungkin Bang Fikra kurang paham, yang dibantu arahin gitu ya. Jadi Bang Fikra bisa nulis gimana sih tugas itu gitu ya. Kan juga kan. Oke, Bang Fikra boleh bagi tips nih. Bagi tips kalau untuk kuliah gimana, kerja gimana gitu.
selama menjadi pengusaha saat ini? Untuk kawan-kawan kita penonton Manye-Manye di rumah. Sebenarnya gini, if you can do both, jika kamu bisa melakukan keduanya, mengapa kamu harus melakukan satu? Oke, siap. Berarti jika kamu Dan bisa melakukan keduanya, kenapa harus satu gitu ya? Oke. Berarti jika bisa dua-dua, kenapa harus satu gitu ya? Oke, siap Bang Fikra. Jadi target Bang Fikra ke depan memperluas usaha, membangun koneksi yang lebih besar lagi gitu ya di dunia usaha Bang Fikra gitu ya. Oke Bang Fikra, makasih atas waktunya nih, udah mengganggu waktu Bang Fikra. Mungkin Saya pun lagi santai juga nih kan. oke Bang Fikra, mungkin ada mau disampaikan lagi Bang Fikra sama teman-teman kita Manye-Manye. Mungkin ada tips lagi Bang Fikra mungkin tentang berbisnis itu ada pasang surutnya, naik atau turunnya gitu, mungkin mau disampaikan lagi kalau enggak. Kalau pasang surut ya tentu ada kan. Cuman sedikit motivasi, jangan pernah menyerah. Karena ketika Anda bilang saya tidak bisa melakukannya, Anda sudah menjatuhkan diri Anda sendiri di hadapan orang lain. Jadi tetap Anda menukilkan dalam pribadi Anda ataupun keinginan Anda itu, saya akan bisa melakukannya. Dan saya akan lebih bisa daripada orang lain. Dan saya akan buktikan kepada dunia bahwasanya saya itu adalah manusia yang luar biasa. Dan tidak ada orang yang bisa menjatuhkan saya. Selain saya, tidak ada orang yang bisa menjatuhkan diri saya. Nah, seperti itu. Mungkin sebenarnya kan dalam bisnis ini sangat sederhana. Bahasanya disederhanakan menjadi seperti kayak, saya adalah seorang pelajar yang memang pada dulunya bandel dalam belajar mengajar. Mungkin saya ingin berubah menjadi yang lebih baik sehingga membanggakan kedua orang tua saya. Itu saja. Oke, Bang Fikra, makasih Bang Fikra. Jadi Manye-Manye yang dapat kita ambil dari hari ini ialah dari kisah Bang Fikra atau pengalaman Bang Fikra sendiri. Kalau bisa dua, kenapa harus satu gitu? Iya kan Bang Fikra? Iya, itu nggak istri. Nggak istri ya, Nggak. jadi pekerjaan Ya. Manye-Manye. Berarti kalau istri tetap satu ya, kalau istri tetap satu ya Bang Fikra ya. Boleh dua. Oke siap. Kalau pekerjaan, kalau bisa dua, kenapa harus satu? Yang penting, kalau kata Bang Fikra, kita belajar dari kesalahan yang pernah kita buat menuju keberhasilan yang akan datang. Terima kasih Bang Fikra atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Fikra. Yuk Bang Fikra, mari. Makasih.